for today is titled World Has Changed, but One Thing Remains. But first, let me introduce our team. My name is Fania Hafrita. I am the host of this session. I am a student of SMPN 103 Jakarta, grade 8. And we also have Bu Fitri as the moderator. She is an English teacher at MAN 4 Jakarta. Our presenter in this session is Pak Pratela. He is an English teacher at SMAN 50 Jakarta. But last but not least is our instructor, Bu Hetty. Okay, without further delay, I will let our moderator to take over. Bu Fitri, over to you. Thank you. Thank you, Fania. Thank you, Fania. Okay, thank you very much, Fania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari Pak Pratela. Ini adalah review ya, repeated from the last week ya. Oke, ya yang saya hormati Bu Hetty sebagai instruktur kita pada pagi hari ini, dan yang saya banggakan teman-teman VCT 8. Oke, baik, sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, saya akan perkenalkan dulu narasumber kita pada hari ini adalah, sebentar saya akan share dulu. Oke, udah bisa lihat semuanya teman-teman? Not yet, ma'am. Udah bisa lihat semuanya? Oke, ya. Yang mari kita perkenalkan Pak Pratela. Ini adalah work experience adalah beliau mengajar di SMAN 50 Jakarta sebagai seorang English teacher. Ya, full name Pratela Ningsih Mirno, ya, PBB Purwokerto, May 19th, 1974, ya. Pada tahun 2017 sampai sekarang beliau masih di sana. Terus pengalaman sebelumnya adalah di SDN Utan Kayu Utara 01 Bagi Jakarta, ya, homeroom teacher pada tahun 2003 sampai 2017. KVC Kemang Pertama Bekasi, English teacher 2003 sampai 2010. KCLT Sugija Pranata University Semarang sebagai English teacher juga 2001 sampai 2003. Wah, pengalaman yang luar biasa ya. Kualifikasinya adalah qualified as an English teacher from PLPG 2017 UP Bandung. Pendidikannya seperti pendidikan beliau adalah Magister Pendidikan Bahasa Inggris UNJ pada tahun 2015, ya, sarjana pendidikan bahasa Inggris, ya, lulusan 2001. International speaking, wow, he is very personally, ya. Referensi adalah Dr. Ratna Dewanti Kapolri MPBI MJ. Terus ini ada karya-karyanya, yaitu book terampil berbahasa Inggris untuk pemula ISBN 2019. Wow, it's still my dream maybe. A journal article, The News Analysis of English Learning in the 4th and 5th grade, a case study 2015, published by FKIP University Esa Unggul Journal Publication, ya. Oke, ya. Kayak adapun materi yang akan beliau paparkan pada pagi hari ini adalah masih tentang what has changed, but what things maintenance, ya. Oke, kepada Bapak Pratela kami persilakan. Silakan Bapak. Thank you, Bu Fitri, for introducing me. First of all, yang terhormat Ibu Ida Farida, terima kasih sudah hadir dalam presentasi pertemuan pagi hari ini, walaupun sedang mengajar juga secara online. Thank you, Bu Hetty Sugiyarti, our instructor, to have come here. Thank you all my colleagues, my friends, Bu Fitri,
from MAN4 Jakarta. And thank you Fania, student grade 8 from SMP Negeri 103 Jakarta. I'm proud of you. This is great. You are the youngest participants, I think, in this VCT batch 8. Thank you, Pak Nur Wahid, for coming in this meeting now. Okay, before I start my presentation, allow me to share screen. Have you seen my screen? Yes, Pak Pratela. Thank you, Fania. It's raining hard in this Saturday morning. Semoga hujan yang lebat ini memberi semangat kita untuk belajar bersama ya. Okay, I will start my presentation. Good morning, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Allow me to introduce myself. My name is Pak Pratela. As Bu Fitri have introduced me, just call me Pak Pratela. I teach English in SMA Negeri 50 Jakarta. This time, we are going to focus on character building or character maintenance. This presentation is mainly addressed to teachers, but it will also be beneficial for students like Fania who join in this meeting right now. So no worries, Fania and friends, have a seat and relax because we are going to watch one of your favorite films, Captain America. World has changed. Dunia sudah berubah. Tidak seperti zaman saya masih muda, masih kecil, masih anak-anak. You might have been familiar with the term big data, data science, cloud computing, blockchain, etc. This is virtual reality we have now. Walaupun virtual, tetapi ini real, reality, our reality in our world now. Ini salah satu yang bisa kita lihat bahwa dunia sudah berubah. Perubahan yang lain, the other change we face right now is the shifting of energy from focusing on fossil energy, which will perish really soon. Sebentar lagi energi fosil, bahan bakar minyak, minyak bumi, itu mineral juga, itu akan hilang, habis. Dan akan berganti menjadi renewable energy, energi terbarukan, energi baru dan terbarukan. And luckily, Indonesia is very rich with the renewable energy. Kita sangat beruntung, bangsa kita ini kaya dengan sumber daya alam yang baik itu fosil maupun yang terbarukan. Kita sebut saja misalnya palm oil, wind power, water power, wave power, solar power, dan banyak lagi yang lainnya. Perubahan yang lain, another proof the world has changed is the invention of autonomous car, mobil yang bisa jalan sendiri tanpa sopir. Ini pakai energi listrik ini. Are you a fan of Elon Musk? He is not only successful businessman but also a scientist, and I think he is one of the data scientists. Now he is the richest person in the world, menggantikan itu yang Bill Gates itu ya. Unfortunately, Tesla and other autonomous cars have not been able to be launched to public because they haven't been through the internet. Gitu. Karena belum stabil jaringan internetnya ini, maka
pabrikan-pabrikan mobil autonomous ini belum berani untuk meluncurkan. Di Amerika sudah ada itu Tesla, karena mungkin mereka di sana sudah kuat jaringan internetnya. Di Indonesia juga sudah ada yang membeli Tesla, tetapi Pak Pratela belum melihat pemakaiannya dengan benar-benar autonomous. Nah, jaringan ini yang 5G ini, 5 generation ini is rumored to hold that. Ini katanya mampu ini untuk membuat jaringan ini kuat. Nah, tetapi itu baru dalam tahap wacana, karena belum selesai nih percakapan politik antara Amerika, China, dan Uni Eropa ini. Kemudian nikel. Nikel ini adalah salah satu kekayaan bangsa kita. Kita menguasai 30% 30% cadangan nikel dunia, dan itu yang terbesar yang kita miliki. Dan nikel ini adalah materi atau bahan utama untuk battery based electrical car atau BBEC, mobil listrik berbasis baterai. Ilustrasi pada gambar di atas, pada gambar tersebut bukan Tesla, tetapi mobil autonomous yang dibuat oleh Hyundai. Nah, kapan nih Indonesia? Nah, ini saya menantang Fania dan teman-teman ini untuk menciptakan. Bisa ya, Fania ya. Amin. Kemudian contoh lain dari dunia sudah berubah adalah penggunaan artificial intelligence. Artificial intelligence is another thing proving that world has changed. Until now, scientists haven't been able to formulate algorithm. Belum ada rumus atau formula algoritma yang memampukan robot itu untuk secara mandiri berpikir sendiri. Masih harus dimasukkan formula atau rumus-rumus algoritma. Kalau ini sudah bisa, kalau ada yang sudah mampu menciptakan formula atau rumus algoritma yang memampukan robot untuk berpikir sendiri, nah kita sudah meloncat lagi. People will be able to have a journey to the future or to the past or to the parallel world. If human race are able to make a robot which has independent initiative, the next homework is how to make robot able to feel as human can feel. Ini ya. Jadi, tapi ada perdebatan nih. Kita menciptakan robot dulu yang bisa merasakan dulu, atau yang bisa berpikir dulu. Ada yang mengatakan kita perlu menciptakan robot yang bisa merasakan dulu, supaya mereka bisa memiliki empati, good deed, positif karakter dulu. Sehingga nanti ketika dia berpikir merdeka, mampu untuk berpikir merdeka, mereka mampu untuk menggunakan kemerdekaannya itu secara good, secara baik. Nah, ini. Kayaknya kalau sudah ada diskusi tentang bagaimana menciptakan robot yang bisa merasa seperti manusia bisa merasa, sepertinya kalau pikiran saya, opini saya, sebenarnya sudah ada ilmuwan yang sudah mampu menciptakan rumus algoritma yang membuat yang robot bisa berpikir merdeka. Hanya mungkin belum dipublikasi. Karena kekhawatiran itu tadi, kalau robot sudah bisa berpikir merdeka dan dia belum mempunyai good character like human character. Karena human character kan ada yang karakter sifat manusia kan ada yang baik dan yang tidak baik. Nah, kalau robot yang sudah merdeka nanti itu tidak diisi dulu dengan pemikiran yang merdeka dulu, perasaan yang baik dulu, khawatirnya nanti pemikirannya bisa meng-conquer human race. Menguasai manusia. Ini bisa menjadi kehancuran bagi ras Homo sapiens ya. Nah, kita lanjut. The world has changed, dan ini diakselerasi dengan
hadirnya ini ya, pandemi COVID-19, the spark of SARS-CoV-2. Di satu sisi mungkin ini merugikan kita, membuat kita tidak bisa berjabat tangan saja tidak bisa. Ketemu dengan handai tolan, saya sudah 2 kali Natalan tidak pulang kampung, tidak bisa ketemu orang tua. Lebaran kemarin juga tidak bisa ketemu orang tua karena orang tua saya sudah sepuh, bapak sudah 80 tahun. Adik saya yang di Bandung, begitu kami kemarin Natalan 2 kali ini, nggak boleh pulang, jangan pulang, bapak sudah sepuh. Nah, gitu. Tapi di sisi lain, ini memberikan keuntungan bagi kita juga, bahwa kita dipaksa untuk melompat pada suatu untuk menguasai suatu kemampuan, yaitu yang tidak terbayangkan sebelumnya. Digital technology that we already have, that we rarely use, now we use in our education field. Saya dulu tidak mengenal yang namanya VCT. Saya dulu tidak mengenal yang namanya Cisco Webex. Saya dulu tidak mengenal yang namanya Google Meet atau Google Drive atau Zoom Meeting. Paling WhatsApp ya. Bulan Maret 2020 saya hanya menggunakan WhatsApp saja untuk memberikan tugas pada anak, dan anak protes, Pak, banyak bertanya, Pak, maksudnya apa ini, Pak? Oh ya, ya sudah, saya akhirnya pakai suara, voice note di WhatsApp. Voice note di WhatsApp juga ternyata tidak memberikan feel ya dalam pertemuan pembelajaran jarak jauh. Nah, akhirnya diperkenalkan oleh salah satu guru yang sudah menguasai teknologi di sekolah kami, Pak, pakai Zoom. Oke, coba pakai Zoom. Nah, ternyata pakai Zoom terbatas waktunya, kalau yang free hanya 40 atau 45 menit. Nah, terus akhirnya bergulir waktu, Dinas Pendidikan DKI memberikan akun edu.jakarta.go.id sehingga kita bisa Google Meet panjang. Dan itu pun juga masih bahasa Jawanya grodal gradul, belum begitu lancar. Nah, puji Tuhan sekarang ini kita sudah sampai pada tahapan itu keuntungan yang dari sisi ini. Tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa kemudian ini terus ingin berlanjut, tidak. Kita harus, we have to support government's effort in order to kita tidak mungkin bisa menghilangkan virus ini. But at least we have to try as hard as possible to support government's effort in order to make this pandemic finished, even though the virus is still exists. Ya, caranya bagaimana? Yaitu tadi, seperti yang bisa dilihat, kita harus doing exercise regularly, reducing stress by praying, doing yoga, doing meditation, and improving our immune system, consuming vitamin C, healthy food, mineral water, gitu ya. Dan apa yang sudah dicanangkan pemerintah, yang 3M itu sekarang sudah jadi 5M. Ya, itu yang harus kita pakai benar. Bahkan di Jawa Tengah sekarang mulai hari ini, itu gerakan stay at home, do not go anywhere, stay at home. Setiap akhir pekan, every weekend. DKI Jakarta kemarin pemerintah DKI belum cukup mempersiapkan sosialisasi dan sebagainya. Di tengah kritik dan sebagainya, kita harus menghargai upaya pemerintah dalam rangka mengurangi penularan penyakit COVID-19 ini. 3M itu menjadi 5M, yaitu memakai masker jika bepergian atau bertemu orang, kemudian yang kedua mencuci tangan dengan sabun di air mengalir atau memakai hand sanitizer kalau terpaksanya tidak ada air dan sabunnya. Yang ketiga menjaga jarak fisik minimal 2 meter. Yang social distancing itu dipindah lagi menjadi yang ke-5,
atau yang keempat, mengurangi mobilitas. Ini social distancing-nya di sini. Jangan bepergian kecuali memang perlu benar, emergency gitu ya istilahnya. Dan yang terakhir, menghindari keramaian, menghindari crowded area. Ada dampak positif yang kita bisa lihat dari sini dari sisi pendidikannya, dari sisi pendidikan. Berikutnya, pandemic has changed our way of learning. Now we learn at home, we have virtual classes, we are now familiar with the terms PJJ, pembelajaran jarak jauh, BDR, belajar dari rumah, Zoom, Google Meet, Meetlink, Google Classroom, Google Form, WhatsApp Group, Class Code, Meetlink, PCT Batch 8, Virtual Coordinator Training Batch 8, sudah sampai Batch 8 ini di Jawa Barat. Di Jakarta, kebetulan saya mengajar di SMA 50 Jakarta, saya dengar baru sampai Batch 6 dan berhenti. Ini salut buat Jawa Barat dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang sudah terus rutin sampai Batch 8. Gadget has been used widely. Kita benar-benar sudah tergantung pada gadget widely. People seem completely relied on internet connection. Ya. Disadari atau tidak disadari, kita sudah melompat besar, seperti yang sudah Pak Prat saya sampaikan tadi, dari satu kondisi ke kondisi berikutnya. Tetapi ada satu hal penting yang harus kita ingat. Nah, there is one thing we should keep in mind. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pengamatan saya selama mengajar dari bulan Maret, pembelajaran jarak jauh dari bulan Maret 2020, banyak para peserta didik, guru, dan orang tua yang mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Bimbingan perlu diberikan dari teman, kolega, dan siapa saja. Dan kebetulan ada banyak dukungan baik dari pemerintah maupun dari swasta. Mas Menteri kemudian juga sudah memperkenalkan apa yang kita sebut sebagai kompetensi minimum yang harus dikuasai. Itu diturunkan lagi. Kalau yang kondisi normal semester 6 ini harusnya ada 4 kompetensi bahasa Inggris wajib. Tetapi diturunkan menjadi hanya 2. Satu dananya tetap tidak ada perubahan, tetapi lebih dipopulerkan lagi dengan istilah 6 profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang tadi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu yang pertama itu tadi. Ada Menteri Pendidikan kita, Mas Nadiem Makarim, yaitu bergoman Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Go yang ketiga adalah gotong royong. Man yang keempat mandiri. Tis yang kelima bernalar atau berpikir kritis. Dan yang keenam tif itu kreatif. Bergomantistif. Nah, yang di sini kita hanya akan berdiskusi pada yang pertama aja, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini yang menjiwai seluruh nilai yang lain. As an illustration, I will invite you to watch a very popular film, Captain America. And I think this is the first episode released by Marvel. Ini ilustrasinya dari film Captain America yang dirilis oleh Marvel ya. Here is the film, The Captain America. The Captain America
The main character of the film is Steve Rogers. Karakter utamanya namanya Steve Rogers. The time is around the World War II. Jadi setting waktunya ada di Perang Dunia Kedua, 1940-an. Rogers, ini si pemeran utamanya ini, wanted to serve the country as a soldier. Jadi waktu itu eranya masih era perang gitu ya. Dan si Roger ini warga negara yang baik. Sebagai seorang warga negara yang baik, dia ingin membela negaranya. Ini bela negara ini bela negara. Sebagai seorang mendaftar sebagai seorang tentara. Tetapi selalu saja setiap dia mendaftar gagal terus. Setiap kali mau mendaftar dia selalu gagal terus. Kenapa? Karena dia itu pendek, kurus, dan lemah. Pendek, kurus, lemah. Gitu. Tapi dia tidak dia tidak patah semangat. Dia tidak patah semangat. Mohon maaf, ini bahasa subtitlenya bahasa Hindi ya. Ya, kita lanjut dulu ya Bapak Ibu. Ilustrasi filmnya nanti saya kasih gambaran. Ya, ini penampilannya si Rogers ini yang kecil ini. Short, thin, and weak. Ini bandingkan dengan teman-temannya yang daftar yang lain yang tinggi, besar gitu. Dia kecil, pendek gitu. Sehingga dia selalu gagal. Sampai akhirnya dia tidak pernah menyerah, sampai dia tetap menjaga mental semangat spiritnya. Sampai suatu hari ada ilmuwan dari militer, namanya Profesor Erskine, itu mendengar gitu. Jadi mereka ada di bar gitu ya. Overheard his conversation, percakapannya si Rogers ini dengan temennya Buck. Jadi Buck ini sudah diterima di ketentaraan dan dia mau dideploy, ditempatkan di daerah perang begitu. Nah, ini si Buck ini ngundang si Rogers ini, yuk kita berdua aku mau pergi besok nih, farewell party lah istilahnya. Aku besok mau penugasan. Aku nggak tahu kita bisa ketemu lagi apa enggak. Nah, di situ ketika mereka berdua farewell party itu ada juga Profesor Erskine di situ. Nah, dia dengar percakapannya si Rogers sama si Buck ini. Si Rogers itu masih tetap punya semangat untuk daftar to defend, to serve their country, his country gitu ya. Nah, dari percakapan yang dia dengar, dari percakapan dua anak muda yang Profesor Erskine dengar ini, Profesor Erskine believe that Steve itu orangnya baik. Dan Profesor Erskine ini punya wewenang atau punya kekuasaan atau punya otoritas untuk memberi persetujuan seseorang yang daftar untuk masuk program menjadi tentara itu boleh apa enggak, disetujui apa enggak. Nah, terus dia memanggil si Steve, aku tahu kalau kamu ternyata masih ingin bela negara. Ini kamu tak tawarin, mau enggak ikut program bela negaraku yang aku ikut di dalamnya. Steve tercengang-cengang, tapi dia ya, waduh, ini kesempatan ini untuk aku bela negara. Akhirnya dia setuju dan itu diketok stempel 1A, artinya di-approve gitu ya. Akhirnya Steve was enlisted in the military program. Program ini adalah program yang mencari seseorang yang dipersiapkan untuk mendapatkan suntikan serum, gitu ya. Kalau orangnya baik, karakternya, ketika dia disuntik
dengan serum itu maka tubuhnya akan menjadi kuat, hebat, tetapi di samping itu yang lebih lagi dari serum itu adalah orang yang karakternya baik ini sudah akan menjadi lebih baik lagi karakternya. Tapi sebaliknya, kalau orangnya jelek sifatnya, begitu dapat serum ini memang dia menjadi lebih kuat lagi, tetapi karakternya menjadi jauh lebih jelek lagi. Nah, itu kecanggihannya si serum yang ditemukan oleh Profesor Erskine ini. Nah, pada saat pelatihan, salah satunya Steve itu menunjukkan bahwa dia juga orangnya itu cerdas. Jadi ini ada satu tantangan di dalam satu scene, pelatihnya menyuruh mereka untuk mengambil bendera yang ada di tiang. Kemudian mereka berusaha untuk naik ke tiang itu mereka sudah lari sampai kecapean gitu ya. Sehingga ketika mau naik untuk mengambil bendera itu tidak ada satupun yang bisa. Nah, si Rogers ini dengan gampangnya menyelesaikan tantangan itu. Nah, dia tinggal ambil pasaknya dari tiang itu, jatuh tiangnya, dia ambil benderanya. Semuanya pada melongo. Di scene yang lain, ini ceritanya, Steve ini memang ada satu scene yang menunjukkan bahwa Steve ini memang was a really good man. Ketika Kolonel Phillips menguji para kadet ini ya katakannya dengan granat palsu, Kolonel Rogers, jadi Kolonel Phillips ini melihat Roger itu bukannya menjauh dari granat itu, tetapi justru dia mendekap granat itu. Ketika dia ditanya, "Loh kok kamu malah deketin granat itu? Kamu mati." "Ya aku mati, tapi teman-temanku yang lain selamat." Gitu. Dia nggak nyadar bahwa itu ujian. Itu semakin menunjukkan, semakin membuat Profesor Erskine yakin, oh ini memang orangnya baik. Dan itu kemudian yang membuat Kolonel Phillips yakin, oh ya udah, memang ini orangnya yang cocok untuk dipilih. Nah, itu ilustrasinya yang ingin saya sampaikan. Bapak Ibu, anak-anak jika ingin menonton lebih lanjut film Captain America ini, silahkan ada linknya nanti saya kirim. Satu hal tidak boleh berubah, meskipun dunia sudah berubah. Ya, kita guru, kita ini adalah pendidik. Kita harus memprioritaskan pada KI 1, kompetensi inti 1, spiritual value. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan melaksanakan ajaran agamanya. Dalam istilahnya Mas Menteri, 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mengamalkan ajaran agamanya. This is the first we have to convince ourselves in our learning and teaching process and results. Ini yang harus kita yakinkan dulu, bukan nilainya. Bukan anaknya itu memenuhi standar KKM apa tidak. The serum has to be injected. Serum ini yang harus diri kita yang harus kita suntikan pada hati nurani kita, dan kemudian itu harus kita sebarkan pada para peserta didik. Dan harus kita pelihara di dalam hati kita. Terutama, ini catatan saya, sooner or later vaksin COVID-19 kita akan mendapatkan giliran. Para guru adalah salah satu profesi yang nanti akan mendapat suntikan vaksinasi. Kemungkinan kalau tidak salah akhir April atau awal Mei. When the time is come to each of us, I want you to believe in yourself. That vaccination is our way to protect others. Ini adalah cara kita bela negara, ya, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi cara kita untuk bela negara, to protect our next generation, to protect our children, karena anak-anak kita di bawah 18 tahun belum bisa divaksinasi, to protect our elders, untuk
melindungi juga para senior-senior, sesepuh-sesepuh bangsa ini, 59 tahun ke atas juga tidak divaksinasi. To protect our friends in sickness, juga untuk melindungi teman-teman kita yang karena sakit seperti gula, kemudian apalagi ya, darah tinggi gitu. Mereka tidak bisa divaksin. And to protect our loved ones, orang-orang yang kita cintai, anak kita, istri kita, suami kita, cucu kita, gitu ya. Dan kita akan mendiskusikan kompetensi yang lain nanti KI 6 profil pelajar Pancasila di pertemuan yang akan datang. At the end of the meeting, I would like us to listen to this song. Bangun pemuda-pemudi. Ini saya pilih ini karena ada istilah sing-singkan lengan bajumu. Nah, saya minta nanti ketika vaksinasi kan disingkan lengan bajunya. Ini proses bela negara. Itu mari kita simak dulu. Masa yang akan datang, kewajiban. Ya. Oke, cukup itu ya, Bapak Ibu dan anak-anakku. Thank you very much. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Saya kembalikan kepada Bu Fitri selaku moderator. Thank you. Oke, baik, terima kasih. Thank you very much, Pak Pratela. Luar biasa sekali ya. Kata kunci yang saya dapat hari ini adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan selalu berakhlak mulia, gitu ya, Pak Praya. Oke, mungkin dari teman-teman yang sudah gabung di latihan kita kali ini ada pertanyaan setelah hasil dari paparan dari Pak Pratela. Kami persilahkan kita buka 2 sesi pertanyaan, Pak ya. Oke, sesi pertama untuk 3 orang, kedua juga 3 orang. Kami persilahkan sesi pertama. Ada yang mau bertanya? Bisa langsung ya, bisa langsung saja raise your hand maybe, atau di chat. Saya lihat tadi nggak ada yang belum ada yang nanya ya, berarti langsung aja sekarang. Sambil menunggu. Oke, silakan raise. Ya, Fania dulu. Oke, silakan Fania. Yes, I raised my hand. So, Pak Pratela, my question is, do you think that our curriculum has already complied with this character building issue, and what can we improve? Repeat please, because your voice is bengung in English, in bahasa. So, do you think that our curriculum has already complied with this character building issue? Oh yeah, of course. Thank you. KI 1, KI 2, kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2 itu sudah ada. Bapak Ibu guru dan saya yakin Bapak Ibu guru sudah memperkenalkan di KI 1, KI 2 ini kepada para peserta didik kita. KI 1 itu aspek spiritual. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjalankan ajaran agamanya. Itu yang KI 1. Nah, bagaimana penerapannya kalau Pak Pratela itu sebelum kita mulai dengan pembelajaran, saya yakin semua sudah melakukannya begitu, kita pasti diajak oleh Bapak Ibu guru kita untuk mulai dengan doa. Itu adalah salah satu cara kita untuk
selalu memelihara, to maintain our belief that there is God and God create, maintain our life, gitu ya. Itu yang KI 1. Yang KI 2 aspek sosial, itu kalau nggak salah kalau di SMA ada 10. Bertanggung jawab, disiplin, jujur, responsif, proaktif, dan sebagainya. Itu saya yakin juga sudah menjadi unsur penilaian dari Bapak Ibu guru. Penilaiannya dengan pengamatan. Pengamatannya bukan hanya sekedar untuk menilai, jadi penilaiannya dengan pengamatan, tetapi pengamatannya bukan hanya sekedar untuk menilai. Pengamatan ini dalam rangka untuk kalau sudah baik kita akan memberi apresiasi. Kalau ada yang kurang kita akan mengingatkan. Nah, menurut Pak Pratela, menurut Ibu Guru, Bapak Guru, itu kurang. Kamu sebaiknya begini, besok lain kali gitu. Itu bagian dari proses yang selalu hidup di dalam kehidupan kita, komunikasi dan interaksi kita guru dengan murid ya. Bahkan itu pun akan terus ada ketika proses itu tidak secara luring tetapi secara daring. Kan secara daring kan kadang-kadang ada anak, Pak maaf terlambat karena ketiduran. Ya, lain kali jangan. Itu adalah proses di dalam rangka kita maintain our good character. Itu sudah kita lakukan, sudah pasti Pak Pratela yakin Bapak Ibu guru Fania sudah melakukannya di SMA 100, SMP 103. Demikian juga Bapak Ibu guru yang di sini. Dan ini dalam kaitannya dengan pandemi COVID-19, tanggung jawab kita, ini apalagi sebentar lagi, ini saya kaitkan dengan yang tadi saya sampaikan di akhir presentasi saya. Guru nanti akan mendapat suntikan vaksin COVID-19. Di tengah-tengah polemik itu, marilah dengan keyakinan hati kita, lihat dan tetap mantapkan tekad bahwa itu bagian dari proses bela negara kita. Dengan keyakinan dan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa memang ini dalam rangka menyelamatkan generasi yang akan datang. Jadi kita disuntik mungkin ya akan ada efek-efeknya. Tapi saya rasa kalau dilihat dari laporan-laporan penelitian, bahkan Sinovac sendiri juga sudah merilis laporannya. Nanti bisa dilihat di jurnal artikel yang di google.pdf vaccination COVID-19 Sinovac itu ya di Google nanti. Jurnal artikel itu ada dan memang ada beberapa ras yang apa istilahnya ada efek samping, tapi efek sampingnya itu ringan, gitu, tidak yang berat. Tapi jangan pada orang yang memang sudah punya penyakit yang memang tidak boleh kayak darah tinggi, diabetes, terus penyakit yang berkaitan dengan apa ya paru dan jantung kalau nggak salah ya Pak Pratela nanti dilihat lagi. Nah itu ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu ada yang bertanya barangkali? Kita masih punya waktu sekitar 15 menit lagi Pak Pra ya. Pak Pra, saya mau tanya dulu nih sebelum teman-teman nanya. Ya, boleh. Masih 15 menit. Oke, di awal tadi kan perubahan-perubahan masalah zaman dulu ya sampai zaman sekarang, terutama masalah mobil-mobil tadi itu tuh. Tadi kan ada Tesla ya, Tesla, nikel, 5G, robot ya, robot jelas. Ini yang Tesla nikel 5G ini apakah bahan bakarnya atau apa namanya kendaraannya apa nih? Saya kurang paham yang bagian ini Pak. Bisa dijelaskan Bapak? Ya, bentar saya presentasikan dulu. Tesla Pak ya, Tesla nikel. Ya, Setahu saya nikel ini kan bahan bakar apa ya? Nah, untuk di sini maksudnya apa nih? Oke. Nah ini ya. Oke, nah, ya ini dia.
Elon Musk gitu kan ya. Ya, Tesla, nikel, 5G. kalau yang ilustrasinya ini adalah ilustrasi dari autonomous car buatan Hyundai. Kebetulan saya ambil saja karena kalau Tesla kan udah terkenal. Ya sama seperti ini Teslanya mobil listrik autonomous begini juga. Tapi apa namanya kalau yang gambar ini adalah ilustrasi mobil autonomousnya Hyundai. Kemudian kalau Elon Musk itu adalah orang yang mempunyai pabrik yang menciptakan Tesla ini. Nah ini Ownernya Pak ya? Ownernya. Nah ini perubahan dunia ini yang saya mau sampaikan. Betul. Perubahan dunia ini dulu kita tidak membayangkan bahwa mobil itu tanpa sopir bisa jalan sendiri. Gitu. Tapi sekarang itu terrealisir. Mobil bisa jalan tanpa sopir dengan bantuan jaringan internet. Nah, masalahnya jaringan internetnya ini belum kuat. Katanya 5G ini katanya jaringannya ya? Ya, 5G yang bawah sendiri ini. Ya, 5G. Ini digadang-gadang katanya bisa menjadi jaringan yang bisa untuk membuat mobil ini lebih bisa dipublikasikan, bisa dipublikasikan. Ya, dirilis ke publik, dijual di Indonesia. Di Amerika sudah, barangkali mereka sudah menggunakan jaringan internet yang sangat stabil ya. Tapi di Indonesia belum ada. Nah, kemudian kalau yang nikel ini, nikel ini adalah bahan dasar untuk mobil berbasis baterai. Baterai base electric car, mobil listrik berbasis baterai. Nah, baterainya ini bahan utamanya adalah nikel. Nah, ini perubahan dunia ini akan terus ada. Bahkan tadi yang berikutnya saya katakan, kalau robot artificial intelligence ini mampu merdeka, mampu berpikir sendiri, ini ada perdebatan para ahli. Kita mau ciptakan robot yang bisa merasa dulu atau berpikir merdeka dulu. Ada yang mengatakan, kita harus membuat robot yang harus mempunyai perasaan dulu supaya mereka punya karakter yang baik dulu, supaya tidak conquering human race gitu. Tapi percakapan ini yang membuat saya mempunyai opini bahwa sebenarnya sudah ada ilmuwan yang mampu menciptakan robot yang mampu merdeka berpikirnya, mampu berpikir seperti manusia. Hanya saja mereka belum berani untuk rilis, karena khawatirnya kalau ini diciptakan, akhirnya robot inilah yang akhirnya bisa menguasai dunia ini dan manusia kalah. Gitu. Karena itu kemudian ditahan dulu, oke lah, kita bikin dulu manusia, atau robot yang bisa mempunyai karakter yang baik, yang tetap under human control. Itu kira-kira. Ya, lihat luar biasa. Terus ini lagi Pak nih, tadi yang masalah robot itu tadi ya, masalah serum. Nah, di serum ini kan tadi Bapak bilang, kalau serum itu disuntikan pada orang yang baik, maka karakter kebaikannya itu akan semakin kuat. Tapi kalau disuntikan pada orang yang karakternya jelek, wah ini bisa bahaya, karena yang kuat itu adalah yang jeleknya itu. Artinya serum ini bukan untuk membuat orang baik, tapi adalah untuk memperkuat karakter asli dasar dari seseorang itu Pak ya? Wah, gimana itu Pak? Oh, itu ya, ilustrasi filmnya itu ya. Ilustrasi. Iya, betul, dari ilustrasi tersebut. Gimana pendapat Bapak tentang hal semacam ini? Ya, ini terjadi di Indonesia. Ilustrasi film yang disampaikan oleh Profesor Erskine ke itu. Hasil penemuan Profesor Erskine, dia berhasil menciptakan robot, berhasil menciptakan serum yang kalau disuntikkan ke tubuh manusia, kalau manusianya itu karakternya sudah baik, maka dia akan menjadi lebih baik lagi karakternya dan juga secara physically stronger than before, gitu ya. Tapi kalau orang yang disuntik serum ini kurang baik,
orangnya karakternya nggak baik, maka dia akan menjadi lebih tidak baik lagi karakternya, dan memang juga menjadi lebih kuat lagi physically. Nah, ini ilustrasi saya untuk menggambarkan Bapak Ibu semua, teman-teman, guru, dan peserta didik, bahwa kita ini sekarang ini kan kaitannya dengan injeksi serum itu ya. Ya, betul. Bahwa kita ini kan sebentar lagi akan divaksin gitu ya. Marilah kita kuatkan tekad kita dengan karakter positif kita, bahwa ini proses kita disuntik ini adalah bagian dari bela negara kita. When time is come to us, I want you to believe in yourself that the vaccination is our way to protect others, to protect our next generation, to protect our children, to protect our elders, to protect our friends in sickness, and to protect our loved ones. Nah, ini ajakan saya. Nah, itu ilustrasinya tadi itu. Ya, kalau biasanya kan kalau orang itu apa, Bu? Orang kalau sudah punya pikiran yang kurang negatif, baik, nanti yang diterima malah hoax-hoaxnya terus, jadi pikiran jadi tambah stronger and stronger in negatif ya. Tapi kalau dia sudah good point of view, positive point of view, ya udah pasti akan menerima itu dengan positively. Iya, betul. Itu baik, bisa saya, betul ya. Katanya gini Pak, yang sering kita dengar katanya kalau di Islam itu aura positif harus ditanamkan gitu Pak ya. Kalau kita berniat positif, berbicara positif, insya Allah akan menjadi positif juga. Tapi kalau yang keluar itu adalah pikiran negatif, hal yang baik pun akan jadi negatif, akan menjadi jelek akhirnya ya. Oke Pak, ada yang nanya nih. Kita Bu siapa nih? Silakan Bu Yusi ya, saya Bu Yusi. Ya, terima kasih Bu Yusi, Bu Pak. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Ya, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih atas paparan materinya, sangat menarik. Mungkin ada yang ingin saya tanyakan Pak terkait dengan pembentukan karakter atau karakter building itu bagaimana dalam pembentukan karakter itu kita bisa mengintegrasikan pembentukan karakter itu pada pembelajaran sehingga nanti karakter building itu bisa terintegrasi pada beberapa mata pelajaran yang kita ajarkan gitu. Nah itu biasanya yang dilakukan itu harus seperti apa Pak? Itu aja mungkin Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Nung, pertanyaan yang menarik, dan ini praktek baik yang mungkin Bu Nung sudah pernah lakukan. Saya hanya share pengalaman saya saja ketika saya mengajar bagaimana mengintegrasikan antara KI 1, KI 2 dengan KI 3 dan KI 4. Kita memang tidak ada format yang baku dari atas ya, karena memang pemerintah memberikan kelonggaran bagi kita pendidik. Mengapa? Karena kita ini kan guru ini kan harus punya 4 kompetensi. Kompetensi pribadi, kompetensi sosial, kompetensi pedagogik, dan kompetensi profesional. Nah, kompetensi pribadi inilah yang nanti akan membuat anak itu, kompetensi pribadi kita ini kan, we have to be good, kalau orang Jawa itu mengatakan guru itu digugu lan ditiru. Nah, guru itu harus bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan, bukan hanya tampilannya tapi secara dari dalam hatinya itu memang orangnya memang bisa digugu dan ditiru, bisa dicontoh, bisa dijadikan teladan. Nah, itu dasarnya. Kemudian dasar yang kedua, guru itu kan harus punya kompetensi sosial. Kompetensi sosialnya itu apa? Dia harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan peserta didiknya, dengan kolega sesama guru, atasan, dan dengan orang tua murid, serta dengan masyarakat sekitar. Nah, 4 ini yang memampukan kita untuk bisa memiliki kemampuan berinteraksi dengan baik dengan peserta didik ketika peserta didik ini mengalami masalah kompetensi KI 1 dan KI 2-nya. Nah, 2 hal yang menjadi kompetensi kita itu yaitu KI 1 kompetensi
pribadi dan kompetensi pribadi dan kompetensi sosial ini yang mendorong memampukan kita untuk melaksanakan integrasi KI 1, KI 2 dengan KI 3, KI 4. Bagaimana caranya? Panduan dari pemerintah adalah dengan melakukan observasi dari kita ke peserta didik langsung, observasi dari peer to peer, student to student. Jadi kita meminta peserta didik lain untuk menilai peserta didik yang lainnya lagi. Yang lainnya. Kenal Fania enggak? Kenal, Pak. Fania kayak apa sih? Oh, orangnya pinter, Pak. Enggak, bukan maksudku. Orangnya seperti apa kepribadian? Oh, dia baik, dia semangat untuk meraih pengetahuan, untuk mempraktekkan kemampuannya, itu misalnya begitu. Itu adalah student to student observation. Bisa juga kita melakukan angket. Itu kalau tadi observasi langsung. Kita bisa juga dengan melakukan angket tanpa nama, tanpa meminta orang atau peserta didik lain untuk menuliskan namanya siapa. Kalau biasanya kalau ditulis namanya kan kemudian akan seolah-olah nanti aku nanti kena gitu ya. Gitu. Jadi itu Bu yang biasa saya lakukan seperti itu. Tapi sebagian besar saya melakukannya dengan observasi ketika mengajar di kelas, ketika berinteraksi di sekolah, atau kalau sekarang ketika kita berinteraksi di PJJ, ketika saya punya buku kecil. Buku ini kalau dulu saya bisa memakai buku, saya bisa satu semester itu bisa sampai 4-5 buku. Tapi sekarang satu buku aja masih belum selesai. Karena apa? Karena kecanggihan teknologi ini membuat saya nulis apa-apa dengan Google Docs, dengan Google Slide. Betul sekali. Jadi saya belum beli lagi nih, baru satu buku ini. Ini dari semester kemarin. Dari semester kemarin. Semester kemarin sudah ada satu buku, tapi saya taruh lagi, terus saya bikin baru lagi nih. Di semester yang ke-6 ini, semester ke-6 ini. Nah, di sini ini saya tulis kalau lagi PJJ, misalnya terlambat, saya catat. Kalau misalnya udah 2 kali, 3 kali terlambat, terus saya telepon atau saya WA, kenapa kamu udah 2 kali, 3 kali ini terlambat? Ini menjadi catatan saya. Bukan untuk menilai. Kalau menilai saya tidak berani untuk memberikan nilai kurang dari B, baik. Kalau saya yakin anak-anak kita ini orangnya baik-baik semua. Itu barangkali pengalaman. Oke, Pak Pratela mau izin? Ya, Bu. Ya, tinggal 2 menit lagi waktunya. Tinggal 2 menit lagi waktunya. Ya, gimana, Bu? Ya, Ibu, terima kasih, Pak. Terima kasih informasinya, juga sharingnya. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bu Nung. Oke, Pak Pratela, kita punya waktu 2 menit lagi. Mohon mungkin untuk memberi, sebelum ditutup oleh host kita, Fania, mungkin Bapak bisa closing statement dulu, Pak Pratela. Silakan closing statement-nya dulu. Ya, untuk yang sebelum kita selesai presentasi kita pada kesempatan ini, yang pertama saya terima kasih. I would like to deeply express my gratitude to all of you that you have come in this presentation this morning, and then I would also invite you all, teachers and students, to express your dilatih. We have to train to make ourselves good, to have good character. Dan kemudian yang ketiga, nanti ketika saatnya datang Bapak Ibu untuk divaksin, dapat panggilan mungkin dari SMS atau dari mana, siapkan mental Bapak Ibu bahwa ini adalah bagian dari bela negara Bapak Ibu untuk masa depan bangsa ini. Demikian Bu Fitri, terima kasih. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, Pak ya. Jadi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Oke, saya cukupkan presentasi kita pada pagi hari ini. Oke, kalau sini akan saya serahkan lagi pada host kita, yaitu Nanda Fania. Nanda Fania, saya silakan. Okay, thank you, Bu Fitri.
Wow, such an interesting insight. So, no matter where we are or how advanced we have gone to, we should always remember that deep down inside, we're only humans and humans should uphold humanity. We will one day go back to our great creator and hopefully our character on earth will find us in other words in the afterlife. Okay, it's been a wonderful session with all of you, but unfortunately, time is up. So we have to say goodbye for the time being. Thank you very much, everyone, and we hope to see you again in the future. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye! Bye, thank you everybody. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu Leni.